Pemerintah Kabupaten Malaka melalui Dinas Pertanian setempat menggelar sosialisasi lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B tahap kedua tingkat Kabupaten Malaka tahun 2023 bertempat di Aula Hotel Cinta Damai Betun, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jumat 22 Desember 2023. Sosialisasi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, menjamin ketersediaannya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, mewujudkan kemandirian ketahanan pangan dan kedaulatan pangan, melindungi kepemilikan lahan. Bupati Simon Nahak dalam arahannya mengatakan, pemerintah daerah Kabupaten Malaka mempersiapkan sejumlah langkah strategis untuk memastikan ketahanan pangan terus terjaga. Salah satu langkah strategis yang disiapkan adalah pencegahan perubahan fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan non-pertanian seperti menjadi kawasan pembangunan perumahan atau properti lainnya. Komitmen pemerintah juga untuk menjaga ketahanan pangan daerah yang muaranya adalah ikut menjaga ketahanan pangan nasional, berusaha untuk mencegah agar lahan pertanian di Malaka tidak berubah menjadi bentuk atau beralih fungsi, kata Bupati Simon Nahak. Keseriusan Pemda Malaka dalam menjaga luasan dan fungsi lahan pertanian itu dilakukan melalui penetapan peraturan daerah Perda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan LP2B yang sementara dipersiapkan. Menurut Bupati kedua yang bakal melaju ke periode kedua ini, menggarisbawahi Perda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan langkah penting dan sangat strategis dalam membangun ketahanan pangan jangka panjang yang muaranya adalah terus meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ini langkah strategis bagi pemerintah dan masyarakat agar dapat melindungi kawasan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan. Langkah ini sekaligus sebagai bentuk dukungan penuh kami terhadap program ketahanan pangan nasional, kata Bupati yang akrab dengan sapaan singkat S. Perda LP2B tersebut, lanjut Bupati Simon Nahak, akan menjadi dasar hukum dalam perencanaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan guna meminimkan ketersediaan lahan. Dikatakannya pula, kecuali sudah dijadikan perda, karena perda itu ada di dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Ini harus jelas, karena saya khawatir lahan-lahan sawah bisa berubah jadi beton, lahan-lahan kebun bisa juga berubah jadi beton. Nah, nanti kita yang susah sendiri, kita harus wariskan yang benar, sehingga kita teriak program utama makan minum cukup atau ketahanan pangan, swasembada pangan, itu harus ada lahan, harus ada tempat untuk kita menanam. 3K tidak akan laku kalau kita tidak tanam, tidak akan laku, karena tidak ada tanam, mau tanam di mana? Karena itu, hadirin sekalian yang saya hormati, saya banggakan, ini segera Ibu Kades tetap bangun komunikasi dengan tim kerja ini atau pokja ini, supaya ke depan kita mendesain untuk ajukan draft perda peraturan daerah, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat untuk semua warga. Kerjasama ini tetap dibangun, sehingga kemudian bisa tingkatkan ke peraturan daerah. Pemda tentu harus komit, jangan sampai Pemda sudah buat perda, lalu ada istilah kami itu derogat, ada pengesampingan. Biasanya kan ada asas lex derogat, seperti itu, lex spesialis derogat, general derogat, itu mengesampingkan. Nah, ini juga berbahaya. Jangan sampai karena untuk kepentingan Pemda mau bisnis, kemudian lahan yang sudah ditetapkan itu dirubah. Kalau dirubah, setahu saya konsekuensinya pidana. Ini yang harus kita sepakati, supaya formulasi pembentukan peraturan perundang-undangan betul-betul berisi, betul-betul substansinya mengatur, sehingga kemudian bisa memberikan perlindungan kepada rakyat Malaka dan siapapun warga Malaka asal manapun bisa mentaati itu. Saya kira itu yang saya sampaikan. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Malaka, Albertus Bria, saat ditemui mengatakan perdanya sudah dirancang dan sementara dikaji untuk segera ditindaklanjuti.
Dari Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, EDS melaporkan untuk FTV.